Karena kebanyakan orang tuh mereka pikir hidup mereka tuh adalah pilihan mereka. Pasangan, pekerjaan, apapun itu, mereka pikir ini gue banget nih, gue yang milih. Padahal semua itu adalah autopilot. Kita tuh sebagian besar pikiran kita dipengaruhi sama pikiran bawah sadar, 95%. Dan yang kita bisa kontrol hanyalah 5%. Jadi mungkin kalau misalkan ibarat Google Map ya, sebelum bisa tahu aku tuh mau ke tempat titik itu, sebelum kita bisa sampai ke sana, kita sebenarnya perlu tahu dulu kita sekarang locationnya tuh ada di mana, current location kita di mana. Jadi mungkin step pertama yaitu tahu dulu deh, kita tuh saat ini di mana sih titik lokasinya. Baru nanti setelahnya baru set tuh, aku pengennya ke sini, baru nanti bergerak ke sananya gimana. Berarti kalau ngomongin tentang self-awareness tadi, sadar diri, apa yang harus kita sadar? Gimana cara kita tahu kondisi kita sekarang ini gimana? Mungkin paling mudah untuk menyadari apa yang terjadi sama kita tuh pelajari pola sih. Pola apa yang selama ini sering muncul di kehidupan kita gitu. Misalnya aku gak tahu kenapa selalu ketemu dengan orang yang bohongin aku gitu. Atau misalnya aku tuh gak tahu kenapa tiap kali udah sampai di titik tertentu, udah pengen sukses nih, udah sampai hampir di promosi, selalu ada aja deh yang gagal. Selalu ada aja deh yang orang lain lah akhirnya yang dipromosi, bukan aku, dan lain sebagainya. Jadi tanpa sadar itu menjadi pola. Dan ketika kita bisa sadar pola kita, dan biasanya sih paling mudah masuknya lewat trigger juga. Cari tahu mungkin tanpa sadar kita menjalani sebuah skrip yang udah dibentuk ketika kita umur 0-7 tahun. Dan ketika di 0-7 tahun kan brainwave kita ada di theta. Di theta itu seperti otak kita tuh seperti spons menyerap semuanya. Jadi meskipun orang tua kita atau orang dewasa sekitar kita gak perlu mengatakan apa-apa, energi di sekitar mereka, reaksi mereka, cara mereka tegang ketika mau ngeluarin uang, sesimpel itu pun, apapun itu yang kita serap, itu menjadi sebuah skrip yang kita percaya. Jadi kita pikir kita menjalani hidup, padahal kita ngejalanin skrip yang dibentuk dari 0-7 tahun itu. Dan itu berarti golden age mungkin ya, atau golden momennya ya Kak sebenarnya. Tapi kan kalau kita ngomongin kayak gitu, kita kan nggak bisa mengkontrol apa yang orang tua kita berikan, parentingnya segala macam, atau bahkan lingkungannya. Tapi kalau ternyata itu jadi pondasi kita, gimana caranya kita bisa hidup sesuai dengan yang kita mau lah ya anggapannya, kalau ternyata di belakang kita nyimpen banyak hal itu Kak. Jadi kita gak usah nyalain siapa-siapa ya. Betul. Karena kan orang tua kita juga pada saat itu melakukan yang terbaik dari kesadarannya mereka. Meskipun kita gak bisa merubah apa yang sudah terjadi sama kita, tapi kan saat ini kita bisa sadar. Dan saat ini pula kita bisa merubah. Kalau misalkan skrip itu dibentuk dari 0-7 tahun, saat ini kita punya kesempatan untuk menulis ulang. Jadi ada yang namanya neuroplasticity, yang sebenarnya otak kita tuh punya kemampuan untuk bisa merubah jalur-jalurnya sehingga bisa kita geser sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi ada sesuatu yang namanya coherence, di mana pikiran sama badan itu harus selaras. Dan seringnya mindsetnya udah diisi dengan to-do list, motivasi, nonton podcast, nonton yang udah baca buku harus begini. Tapi giliran mau ngelakuin, kembali lagi ke pola yang lama karena badannya belum merasa aman. Jadi sebenarnya step kedua yang sangat penting setelah sadar adalah membuat tubuh kita merasa aman dulu. Merasa aman, familiar. Aman tuh familiar bukan Kak? Ya, keluar dari survival mode dulu kan, misalkan terjadi fight and flight and freeze and fawn, survival mode ya. Kalau memang kita selalu terbiasa dengan marah ketika harus menunggu misalnya, mungkin bisa di trace back, itu pilihan bisa disembuhin dulu. Apa yang terjadi sih sebenarnya? What is your first memory kalau misalkan menghadapi nunggu? Atau misalnya
seorang anak yang dari dulunya tuh selalu orang tuanya sibuk banget nih. Cuma dapat perhatian, cuma dapat kasih sayang ketika mereka berprestasi misalnya. Iya. Jadi sehingga tanpa sadar udah dewasa nih kalau mau istirahat dikit kok kayaknya ngerasa bersalah ya. Kok kayaknya kalau satu hari tuh gak olahraga atau satu hari gak melakukan sesuatu yang produktif, kok kayaknya badannya tuh ngerasa bersalah dan gak agitated, gak bisa banget nih. Pokoknya gue harus olahraga, gue harus gak boleh istirahat. Nah ternyata kalau misalkan kita cari skrip lamanya kan mungkin muncul ya, aku berharga hanya kalau aku berprestasi. Aku dicintai kalau aku ranking 1 dan lain sebagainya. Jadi misalkan kayak aku ya mungkin personal story aku tuh kalau misalkan traveling selalu itinerary-nya tuh bisa sedetail itu. Sehingga aku tadinya pikir itu adalah kelebihanku. Aku tuh si paling detail. Aku tuh itinerary gue tuh paling the best. Kalau orang lain tuh cuma mungkin nyarinya tuh restoran, hotel. Kalau aku tuh pakai Google Map aku udah lengkap. Dari jarak hotel ke restoran tuh berapa lama. Terus pesannya apa. Dan area sekitar situ ada kafe apa yang bisa dikunjungin. Ada aktivitas apa buat anak-anak aku. Yang super detail dan aku pikir itu adalah keren nih gue gitu. Padahal setelah aku inner work. Ternyata muncul skrip bahwa aku harus mengontrol semuanya. Kalau enggak berantakan, aku nggak aman. Jadi ternyata ketika masa kecil aku hidup di lingkungan yang di rumah yang sering eksplosif, aku jadi sering berjalan di atas eggshell, membuat aku muncul solusi bahwa untuk bisa aku aman, aku harus mengontrol semuanya. Jadi yang kita kira adalah kerennya itu ternyata hanyalah proteksi aku untuk aku bisa ngerasa aman. Jadi setelah aku sadar itu, lagi-lagi tetap harus dijalanin. Jadi bisa gak ya aku traveling tanpa itinerary yang... Jadi I choose to... Dan yang paling mudah signalnya adalah tubuh. Tubuhnya akan tegang. Jadi ketika ini tubuhnya tegang nih, tubuh tegang nih. So what do I do? Nafas, bikin tubuhku you're safe. It's okay kalau sampai macet di jalan, kalau sampai restorannya tiba-tiba overbook dan lain sebagainya nggak jadi makan di situ juga nggak apa-apa kok, dunia nggak runtuh. Dan ketika kita satu pilihan, aku choose to have my new reaction, aku nggak lagi over controlling, aku baru bangun tuh satu jalur baru di otak aku. Nanti the next time aku melakukan sesuatu lagi harus booking, kalau nggak aku panik, aku choose to stay, muncul lagi nih ada jalur baru lagi di otak aku, muncul lagi. Jadi semakin sering kita lewati jalur baru ini, baru lama-lama identitas baru kita terbentuk. Oke. Jadi sebenarnya ketika kita memberi waktu untuk mendengarkan, sebenarnya badan kita tuh ngasih signal. Apalagi seringkali tubuh kita tuh ngasih signal rambutnya rontok misalnya, kulitnya kering, atau susah tidur, atau apapun. Sebenarnya kalau emang kita pikir ini gue rambutnya rontok karena salah shampoo atau apa segala, coba deh didengarkan lagi gitu. Sebenarnya ngasih signal apa sih nih si badan kalau udah mulai sakit? Berarti kan actually badan kita memberikan signal atau alarm untuk hey slow down. Tapi kita pikir enggak, jangan dengerin badan. Lagi-lagi dari skrip lama lagi yang dulu. Ketika kita waktu kecil kita mau nangis, orang tua kita bilang jangan nangis, cengeng. Sehingga skrip muncul tuh. Ketika badan kita, perasaan kita mengirim message sesuatu, gak usah dengerinnya yang standar society. Jadi sehingga kita akhirnya juga makin lama makin gak bisa mendengar suara tubuh kita. Karena kita belajar dari dulu bahasa tubuh kita gak penting. Iya benar. Karena kalau misalkan dengerin begitu gue jadi malas. Untuk bisa menjadi sukses kayak si A, B, C itu harus hustle, harus lembur, harus gak boleh tidur, harus gas baru akhirnya bisa jadi sukses. Dan makanya muncul tuh kan zaman-zaman dulu sering kata-katanya bersusah-susah dulu baru bersenang-senang kemudian. Rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Gak mungkin ada sukses tanpa kerja keras dan lain sebagainya yang kita masuk ke belief system kita, sehingga ketika si badan kita memberi signal
capek nih istirahat, kita kayak enggak, kalau aku mendengarkan itu aku akan menjadi tertinggal. Iya. Jadi sebenarnya proses healing kalau buat aku lebih banyak di unlearning sih daripada learning. Oh, menarik. Karena tanpa sadar yang kita serap, yang kita pelajari selama ini ternyata menjauhkan diri kita dari diri kita yang sebenarnya. Pikiran menjadi emosi, emosi menjadi identitas, identitas menjadi realitas. Jadi sebenarnya kan yang asal muasal kan dulu si pikirannya dulu. Iya. Kalau misalkan kita bisa seringkali kita bisa melihat sesuatu dengan lebih baik ketika kita ada jarak. Kalau kita ada di filmnya itu, kita akan sulit nih melihat sebenarnya apa sih yang terjadi dalam hidup aku. Sebenarnya pilihan mana sih yang lebih baik buat aku. Tapi ketika kita bisa mundur menjadi POV orang ketiga dan melihat, oh ternyata situasi saat ini yang aku rasa tadinya aku pikir adalah the end of the world, yang aku tuh sebenarnya jadi korban, yang aku tuh sebenarnya menderita banget, hidup tuh nggak adil dan lain sebagainya. Itu ternyata aku rasakan ketika aku berada di lubang itu ya. Ketika kita keluar dari situ, oh ternyata ada kok tuh step by step nih bisa keluar dari sana, dan kita nggak bisa melihat itu jika kita berada di lubang itu. Dan ketika kita lihat dari point of view dari jauh, kita bisa melihat ada jarak antara kita dan pikiran kita, dan di situ kita ada pilihan. Oh berarti kalau ini aku bisa memilih untuk aku kesini atau aku kesini. Oh pilihannya ternyata jadi muncul, ada yang ini, ada yang ini. Lalu setelah pikiran kita bisa kontrol, nggak terlalu berisik juga, tubuh kita juga bisa terdengar. Kita bisa mendengar tubuh kita dengan lebih jelas. Yang paling penting itu kan sebenarnya kepala kita paling berisik tuh dengan pikiran-pikiran orang lain sebenarnya. Iya lagi Kak, bener. Kalau aku kesini nanti orang lain bakal mikir aku apa. Kalau kayak gini nanti orang tua aku bakal nggak seneng dong kalau aku pilih yang ini. Dan lain sebagainya. Akhirnya jadinya suara diri kita sendiri jadi tidak terdengar. Ketika kita volume down suara-suara orang lain ini, baru suara kita bisa kedengeran. Jadi memang ambil waktu, ambil jeda, nggak apa-apa, nggak langsung membuat keputusan itu ya berarti. Always. ya. Yes, benar. Kalau misalnya sudah akhirnya sadar Kak, kayaknya ada nih yang salah dengan aku, udah self awareness-nya udah lumayan tinggi, dan akhirnya sampai di titik oke, kita mau meriset diri. Kira-kira apa mungkin ada pilar atau mungkin ada prinsip dalam riset diri itu yang perlu diperhatikan? Oke, tadi yang aku sebut ya seperti misalnya pikiran mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi identitas mempengaruhi realitas. Jadi sebenarnya di riset diri itu stepnya yang udah cukup dalam ya, karena aku sebenarnya udah bikin program sadar diri dan riset diri. Riset diri aku baru bikin 1 kali, riset diri udah hampir 3 kali. Dan aku pikir sadar diri ini kan kayaknya cukup basic ya, kayaknya oke nih. Ternyata menurut feedback dari peserta, gila nih gong banget, ini life changing. Berarti aku baru sadar, berarti memang ternyata step sadar dirinya aja nih tidak mudah gitu untuk kebanyakan orang, kalau memang terutama masih banget peduli dengan apa kata orang, masih banget belum bisa clear di mana dia saat ini. Jadi untuk masuk ke riset diri memang agak lebih sulit, karena step pertamanya ini harus dijalani dan harus ada survival. Badan kita harus merasa aman dulu. Ketika badan kita rasa aman, dikirimin chat dari temen, kita nggak langsung bales pun boleh loh. Sedangkan kalau misalkan orang bilang mau manifestasi, orang pikir dengan aku minta dengan lebih keras di situ akan dapat. Padahal satu hal yang kuncinya adalah semesta akan memberi apa yang kamu sudah menjadi. Kuncinya tuh di identitas si peminta. Jadi sebenarnya ketika Sandra yang diidam-idamkan di sini, Sandra di sini, nggak ketemu nih frekuensinya. Sedangkan manifestasi yang sesungguhnya itu ketika Sandra sekarang naik di sini, dan ini realitasnya di timeline yang sama. Jadi kenapa ini susah? Karena memang, dan aku lakuin juga ya, kalau kita di riset diri tuh
setelah of course sadar lalu bikin tubuhnya ngerasa aman. Lagi-lagi kalau tubuh nggak ngerasa aman, nggak mungkin bisa naik. Ya, karena kalau misalkan di grafiknya David Hawkins yang segitiga terbalik tuh, fear, shame, guilt itu di bawah vibrasinya, sedangkan joy, enlightenment itu ada di atas. Dan selama kita masih di mayoritas emosi di kehidupan kita adalah masih di bawah, masih ada fear, masih ada guilt, masih ada shame, kita akan terus nyangkut di vibrasi rendah. Dan sekali lagi kehidupan itu hanyalah cermin, dia hanya mencerminkan apa yang terjadi dalam inner world kita. Kalau memang isinya kita adalah fear, shame, and guilt, yang terpantul di realitas adalah situasi-situasi yang relate dengan fear, shame, and guilt tadi. Jadi kuncinya adalah kitanya sendiri tanpa realitas ya. Kita sendiri naikin dulu ke atas, membayangkan Sandra yang dengan income sekian, Sandra dengan pasangan yang diidam-idamkan, apapun itu, Sandra yang sudah mendapatkannya, itu seperti apa rasanya di tubuh. Merasakan. Oh, berarti mungkin setelah saya punya income sekian, ada pasangan ini, aku merasa aman, mungkin pundakku akan lebih terbuka. Yang tadinya berat jadi ringan. Bagaimana Sandra akan berjalan? Oh, aku dulu jalannya begini, kalau nanti income sekian mungkin aku jalannya begini. Pakai bajunya akan seperti apa? Cara bicaranya seperti apa? Jadi tanpa realitas, kan realitas di ujung tadi. Pikiran dulu, emosi dulu, identitas dulu, baru si realitasnya datang. Jadi kita menjadi dulu luar dan dalam ya, bukan hanya ngomongnya seperti apa, bukan hanya pakai baju seperti itu, tapi benar-benar dari dalam. Ya, ini aku. Jadi ketika sudah menjadi Sandra yang sekian, lalu uangnya tiba-tiba hilang sedikit dari yang angka ini, ya nggak takut lagi. It's okay. Kan aku udah di sini. Jadi ketika terus dilatih terus identitas yang baru ini, Sandra seperti ini, akhirnya realitasnya akan reflecting the identity that you've already become. Oke, aku kayaknya udah punya duitnya nih. Tapi reality hits pas misalnya uangnya memang belum ada, terus we need to pay the bills, we need to bla 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 segala macam, dan oh iya ya ternyata uang kita belum ada. Balik lagi ke skrip lama kayak gitu sih. Oke. Mungkin boleh dicoba dulu. Coba dulu latih identitas dan bisa nggak? Karena ini udah terjadi sama aku, udah terjadi sama orang-orang di sekitarku yang memang ketika kita sudah melatih dirinya, melatih diri untuk menjadi identitas itu, yang uang di rekening nggak ada, tiba-tiba bisa aja ada telepon dari klien yang udah puluhan tahun nggak pernah kontak, tiba-tiba telepon lagi, gue transfer ya, gue langsung oke nih deal, ya oke. Sehingga billnya langsung bisa kebayar gitu ya. Jadi memang yang agak sulit memang tuh untuk melepas ketakutannya itu. Iya, benar. Fear, guilt, shame-nya ini, worry, fear, ya ini kan masih di vibrasi rendahnya ini. Gimana kita benar-benar lepas and let go. Kalau udah menjadi diri yang baru ini kan udah nggak mungkin ada rasa takut lagi, karena kan memang sudah menjadi. Dan kalau sudah menjadi udah nggak usah nunggu lagi. Jadi kalau misalkan kita bilang, ini gue overthinking. Oke, gak boleh overthinking. Menurut buku ini kita gak boleh overthinking. Semakin kita memikirkan itu makin rame. Iya. Jadi caranya apa? Pakainya tubuh. Pakai nafas. Lagi-lagi kan jembatan nafas. Ketika kita exhale-nya lebih panjang daripada inhale, kita latih nafas kita berkali-kali dengan nafas. Itu brainwave pelan-pelan turun. Pikiran mulai tenang, dan dari situ akhirnya kita bisa tubuh kita akhirnya merasa aman. Jadi setiap hari kita latih, pagi-pagi udah buka bad news, udah buka scroll sosmed, di sini perang, di sini ini harga sekian, ini udah panik lagi, takut lagi, fear muncul. Cari tempat duduk, nafas, aman. Oh, si badan ini aman. Dan teknik yang aku dapat dari Jeffrey Allen,
dengan kita berdiri atau duduk lalu membayangkan ada akar yang tumbuh dari telapak kaki kita ke bumi. Boleh ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kalau susah ngebayangin akar, kita ngebayanginnya cahaya. Kita boleh dicoba di rumah. Itu langsung bles. Lagi-lagi kalau susah ngebayangin, kuncinya apa? Nafas. Jadi kalau nggak nih gue nggak kebayang, nggak bisa, ini nggak kebayang. Makin nggak bisa, makin dipikirin makin nggak bisa. Jadi coba nafas, dipelanin, ngebayangin ada akar tumbuh, badan ngerasa aman dong. Jadi sesuai tadi tuh, sadar, terus melatih tubuh rasa aman, melatih tubuh rasa nyamannya begini. Yang tadi aku ceritain. Ngebayangin meditasi, latihan nafas, ngebayangin akar, ngebayangin dari ada cahaya dari atas melewati tubuh kita sampai ke tengah bumi, align. Jadi kita melatih tubuh kita ini loh, di sini loh yang benar. Jangan kemana-mana ya, kayak punya anjing kecil gitu, anak anjing sini ya, jangan kabur ya, di sini ya, pipisnya di sini ya. Tadi lari lagi nih, sini, ke sini ya. Tadi lari lagi pipisnya di mana-mana. Kesini ya, terusnya dilatih. Lama-lama, oh di sini pipis itu harus di sini. Jadi kayak radio sebutnya. Aku kalau misalkan setel ke stasiun yang nyetel musik jazz, kita nggak mungkin dengerin lagu dangdut, nggak mungkin muncul di situ karena frekuensinya beda. Jadi untuk dengerin lagu dangdut kita harus geser frekuensinya. Jadi ketika kita sadar nih, Sandra lagi ini, sadar nafas. Oh, aku lagi di stasiun musik dangdut. Sebenarnya aku pengennya jazz. Oke, berarti kita geser ya ke jazz. Oke, geser ke jazz. Nanti besokannya sadar lagi, kenapa ya kok aku belum ada di musik jazz nih, belum ada musik jazz. Oh iya, aku lagi di stasiun pop, musik pop. Pantesan nggak ketemu jazznya. Oke. Sadarin, kita geser lagi ya frekuensinya ke musik jazz. Sama seperti itu aja. Jadi memang melatih, dilatih sampai akhirnya si badan nih udah jejak nih, udah enak. Pokoknya gue emang di stasiun jazz, udah nggak usah kemana-mana lagi. Ya suatu hari ketemu teman-teman yang lagi ngebahas tentang ketakutan, turun. Ya oke, gue mau relate sama mereka, mereka di pop. Oke, gue di frekuensi pop deh. Udah selesai ya, oke bye. Balik lagi ke musik jazz. Jadi dunia hidup kita tuh jadi kita yang ngontrol. Bisa ya Kak ternyata ya. Jadi bukan kita adalah jadi kalau ibaratnya film, kita tuh saat ini mungkin hanyalah jadi pemeran, mending jadi pemeran utama. Seringkali banyak teman-teman yang adanya di peran kecil, supporting role gitu, yang hidup gue tuh selalu nih ada seseorang yang punya NPD lah, apapun itu, aku hanyalah si korban. Hidupnya terus begitu. Padahal kita bisa punya kemampuan untuk keluar dari film itu. Kita tulis skripnya, kita yang produce, lighting yang kita ganti, skripnya kita rubah, role-nya juga bisa ganti. Hari ini lo mau jadi apa? Mau jadi si pemeran utama? Oke, silakan jadi pemeran utama. Hari ini nggak pengen jadi pemeran utama, mau jadi pemeran kecil? Oke, boleh. You are your own writer of your life sebenarnya. Yang banyak orang juga baru tahu kalau memang boleh teman-teman sekarang pegang perutnya. Terus nafas, inhale, terus exhale. Itu yang ngembang, pas inhale perutnya ngembang atau perutnya kempes? Aku menarik itu apa ya? Kempes ya berarti ya? Pas inhale ngempes? Iya. Berarti ketika kita inhale perutnya kempes, kita nafasnya di survival mode. Oh ya, aku kayak gitu Kak. Nah sekarang kita balik. Ini PR karena hampir majority people nafasnya di situ. Tapi biasanya kalau memang udah pernah belajar paduan suara, udah belajar nafas diafragma, ngerti bisa dirubah. Jadi nafas yang sebenarnya yang nggak bikin panik, yang bisa bikin nafasnya tenang itu ketika kita inhale perutnya ngembang kayak balon. Gendut gitu ya. Dan itu hanya membutuhkan awareness untuk merubah. Ketika inhale, pas exhale kempes. Jadi eventually dadanya juga akan mengembang, tapi perutnya dulu mengembang, mendorong diafragma sehingga akhirnya dadanya juga mengembang sampai bisa ke rib cage-nya juga ikut ngembang. Tapi yang pertama step pertamanya adalah perutnya dulu yang mengembang. Bisa dicoba?
nafas kita jadi pendek. Nah kalau nafas udah pendek, ngirim signal ke tubuh bahaya nih. Survive, ayo. Jadi pikiran kita tambah kacau lagi, kacau lagi. Ya, bener. Jadi cara nurunin biar kenapa gue kok overthinking mulu? Dicekin nafasnya, karena nafas yang mempengaruhi pikiran. Pikiran gak bisa dirubah oleh pikiran hanya bisa dirubah oleh tubuh yang merasa aman. Yang cara bikin amannya adalah melalui nafas. Oke. Itu cara bernafas yang baru berarti ya? Ya jadi mungkin sekarang nih mau coba. Boleh. 5 menit ya, tutup mata dong. Oke. Boleh duduk di posisi yang paling nyaman. Oke, kalau other than program kira-kira Kak, apalagi terutama mungkin untuk orang-orang yang selalu mengalami hambatan ya, kayak mungkin bingung, apa yang bisa dilakukan sih? Hal simpel apa yang bisa dilakukan? Nanti jadi aku selalu dulu berpikir perubahan tuh muncul ketika aku lagi dengerin workshop atau aku lagi ngikutin retret. Padahal the real change itu happens very quiet di meja aku yang biasa aku sendiri sama jurnalku. Jadi ketika aku ke-trigger atau aku ngerasa ada kendala di kehidupan aku, itu aku catat tuh PR nih, gue bakal proses. Tadi gue abis meledak nih, abis marah-marah. Ntar gue proses ya, besok gue proses. Jadi ketika aku mau proses, tadi aku meledak karena anakku rewel mungkin ya. Lalu ketika aku proses, kenapa aku segitu triggernya? Padahal kan anak kecil normal nangis. Ternyata aku merasa ada jealousy di mana kok dia enak banget dia bisa begitu. Coba gue dulu minta begini mana berani, sedangkan dia nenek. Jadi aku ternyata muncul si Irene kecil yang membutuhkan kebebasan untuk mengekspresikan diri yang selama ini aku nggak pernah dapat sebelumnya. Jadi ternyata kemarahan aku sekarang itu kemarahanku bukan sama anakku, tapi kemarahanku sama mamaku. Kenapa? Kok gue dulu nggak dapet sih? Kok gue dulu nggak bisa seperti ini sih? Jadi lalu aku reflect lagi. Jadi lu butuh apa saat ini? Aku butuh didengerin. Aku butuh dikasih kebebasan. Oke. Kita gak bisa minta orang lain untuk melakukan itu sama kita. Kita melakukan itu pada diri kita sendiri. Oke, now you're safe. Sekarang kamu boleh berekspresi. Jadi aku tulis prosesku di buku. Dan aku locate di tubuhku. Dimana si rasa ingin berekspresi ini yang ditahan. Ada di mana, misalkan aku rasa ada di pundak kananku nih, ada sensasi. Skornya berapa? 1 sampai 10. 9. Kenceng ya. Setelah diproses, aku tes lagi ada berapa. Sekarang skornya berapa? 5 atau 4. Oke.